Baik dia pendeta, baik dia presiden, sampai rakyat biasa, orang miskin, orang kaya, berpendidikan maupun tidak, pasti menanyakan pertanyaan ini. Siapa saja. Ayat yang ke-38. Tetapi Yesus bagaimana? Menoleh ke belakang, karena ada dua orang ikuti dia. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka. Ayo kita baca sama-sama pertanyaan ini. 1, 2, 3. Apakah yang kamu cari? Cukup sampai di sini. Saudara percaya dan setuju dengan apa yang saya katakan? Orang kaya pun tetap cari sesuatu dalam hidupnya. Jawab iya atau tidak. Orang miskin pun tetap cari sesuatu. Bahkan bayi-bayi yang baru lahir pun tetap cari sesuatu, yaitu susu. Orang dari lahir sampai dia mati tetap cari sesuatu. Tuhan Yesus memberitahukan kepada gereja ketika dia menanyakan pada dua orang itu, apakah yang kamu cari? Maka gereja harus bisa menjawab, apa yang dicari oleh manusia di dunia ini? Apakah yang kamu cari? Saudara, kapan saya dapat rahasia ayat ini? Kira-kira sudah tahun 80-an awal, 70-an akhir, saya lupa. Apa yang saya dapat? Saudara, Yesus berkata, belajarlah dari siapa? Ayo, kita untuk apa saja harus belajar dari siapa? Anak-anak. Saya belajar dari anak-anak. Suatu hari, saudara, saya sampai pada satu kesimpulan. Dan dari kesimpulan itu saya mencari jawaban. Kenapa anak-anak pasti begitu? Coba lihat. Kalau kita pernah ngajak anak-anak, walaupun nggak punya anak, pasti akan ngerti. Kalau kita ajak anak-anak ke tempat yang ramai, ke tempat yang makanannya banyak, acara pesta, musik, pokoknya meriah. Lihat, kalau anak-anak itu sudah capek, walaupun makanan masih banyak, acara masih panjang, yang kita orang tua senang menikmatinya. Saya tanya saudara, apa yang diucapkan oleh anak-anak itu kalau sudah capek? Ayo, sampai yang punya anak lupa terlalu bang. Anak-anak ngomong apa? Pulang. Oh, papa mama harus nurut kalau saya bilang pulang. Pulang. Pernahkah saudara mempelajari mengapa mereka mengucapkan kata itu? Apa pulang? Kenapa harus pulang? Dengarkan ini orang-orang Kristen. Sampai hari ini saya belum menemukan terjemahan yang tepat. Padahal saya cari sudah lama. Tolong kalau ada guru-guru bahasa Indonesia, tolong saya. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata benda tentang rumah. Tapi bahasa Indonesia tidak ada. Cuma satu. Bahasa Inggris ada kata a house dan a home. Pada tahu ini? Betul? Nah, Indonesia cuma kata rumah. Tapi dalam bahasa Inggris a house itu beda dengan a home. Kenapa? A house itu fisiknya, gedungnya, bangunannya. Kalau a home itu suasana rumah. Maka itu kalau dalam bahasa Inggris ada istilah home sweet home. Saya beri contoh. Saudara yang pernah ikut tur ke negara yang hebat-hebat, dan dalam tur itu semuanya bintang 5. Nggak ada yang bintang 3, bintang 4, semuanya bintang 5. Jadi hotel-hotel yang mewah, fasilitas yang hebat. Saya mau tanya kepada saudara, kalau sekian hari jalan, lalu mendekati mau pulang, ayo enak rumahmu atau enak hotel-hotel itu? Betul? Nggak usah pingin mau sampai rumah aja, yuk pulang, cepat pulang. Padahal rumah kita lebih jelek daripada hotel itu. Tapi kata pulang itu luar biasa arti. Aku mau pulang. Sekarang kita melihat fakta. 2 hari lalu saya ditelepon teman. Dia bersyukur kepada Tuhan karena rumahnya di Kelapa Gading laku. Dan itu dia bisa bayar utang. Saya tanya, laku berapa? 6 M. Wah, berapa? Padahal rumahnya itu kecil.
Luas tanahnya cuma 12 kali 24, tapi tingkat 3. Gila memang harga rumah sekarang 6M. Woi. Tapi terus ada yang bilang, oh itu masih murah. Oh saudara gading mana gading, wah sudah ada yang 12M, 16M. Sudahlah, urusan MM, urusan orang lain saja. Maaf, saya mau katakan kalimat. Berapa banyak rumah-rumah mewah yang harganya miliaran, belum tentu jadi a home buat pemiliknya. Banyak rumah-rumah mewah yang menikmati pembantu-pembantu. Ya atau tidak? Buat orang-orang itu hotel lebih nikmat daripada di rumah. Maka itu kalau ada suami-suami yang rumahnya mewah tapi rumahnya sepi, anak-anak aja gak betah di rumah itu, berarti bukan home sweet home, itu neraka. Maka itu rumah mewah belum tentu jadi a home. Berarti tidak semua a house itu a home. Ini yang terjadi sekarang. Yesus Tuhan dan kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci, dan Yesus satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang paling banyak bicara pulang. Alkitab ini paling banyak bicara ayo pulang. Di dalamnya kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Lalu siapa yang bertanggung jawab sebuah a house menjadi a home? Jawabannya jelas, hanya 2 orang yang namanya papa mama. Katakan amin. Papa mama itu 2 orang yang punya penentuan rumah itu jadi a home atau jadi neraka. Ketika 2 orang itu hidup harmonis, hidup luar biasa, itulah a home. Maka itu kalau ada suami-suami mau pulang ke rumah terus telepon dulu, entah pembantu yang terima atau anak yang terima, tanya, mamamu sudah tidur belum? Ibu sudah tidur belum? Kalau sampai ada suami mau pulang telepon dulu begitu, ini lagi masalah. Kenapa suami pulang tunggu istri tidur? Pasti alasannya daripada ribut. Betul, jujur saudara. Rumah kita bagaimana? Anak-anak muda yang belum menikah, simpan kebenaran. Berapa besar, berapa kecil, berapa buruk, berapa bagus, maaf saya berkata, rumah yang akan kalian tempati nanti setelah menikah, yang menentukan bukan mahal tidaknya, yang menentukan hati kalian berdua. Bisa menghadirkan surga atau neraka di rumah itu tergantung hubungan kedua orang itu, yaitu papa mama. Apakah yang kamu cari? Kenapa larinya ke rumah? Lihat ayat berikut. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Nah ini cari a home, bukan a house. Mengapa saudara? Kita tahu, walaupun saudara tidak semua pernah membaca Alkitab sampai teliti, tapi saya percaya saudara mengerti. Apa yang kita mengerti? Percaya saudara, Yesus nggak pernah punya rumah? Iya atau tidak? Coba jawab. Iya. Karena kontrak saja, apalagi beli, nggak pernah tercatat dalam kitab suci. Jadi kalau 2 orang itu menjawab, apa yang kamu cari? Ternyata mereka cari tempat tinggalnya Yesus. Aneh. Saudara, orang-orang di sekitar kita sedang sibuk. Maka itu mengapa jumlah anak jalanan bertambah hari bertambah banyak di bumi ini. Karena banyak anak-anak pun nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Mengapa Yesus berfirman, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Rumah Tuhan. Kalau saudara berkata bait Allah, itu salah. Baitullah itu ada di Mekah. Belum betul, bait Allah itu di Mekah. Kita bukan bait Allah. Bait Allah itu cuma satu, ada di Mekah. Kita bukan bait Allah, kita ini rumah Tuhan, bait Tuhan. Bedakan, Allah bukan Tuhan kita. Allah Tuhan mereka.
hormati mereka dan kembalikan pada yang punya itu.